Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmawati, NPM 1912110411 dari kelas 5 MAP7. Di sini saya akan membahas tentang negosiasi. Pertama-tama, tahu nggak sih negosiasi itu apa? Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang melibatkan dalam negosiasi. Dalam melakukan negosiasi, ada 6 tahap penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu persiapan. Pada tahap ini dimulai dengan mengumpulkan informasi. Yang kedua, kontak pertama. Pada tahap ini adalah tahap pertemuan secara langsung antar kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi, yaitu saling berusaha untuk mengumpulkan informasi selengkapnya untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, yaitu konfrontasi, yaitu tahap ini saling berargumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Yang keempat, konsiliasi, yaitu melakukan tawar-menawar, dan proses ini diperlukan untuk memperoleh titik temu yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, seperti halnya proses tawar-menawar yang dilakukan seorang penjual dan pembeli. Yang kelima, yaitu solusi, yaitu tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi, di mana para negosiator mulai menemukan titik-titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing. Dengan mengembangkan sikap rasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Yang keenam, pasca negosiasi. Tahap terakhir ini melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak, apakah masing-masing pihak memiliki komitmen atau segala yang telah disepakati bersama. Keberhasilan atau kesuksesan dalam bernegosiasi dapat ditentukan oleh berbagai faktor penting. Di antaranya adalah keterampilan seseorang negosiator dalam bernegosiasi dengan pihak lawan negosiasi. Nah, yang pertama yaitu persiapan. Persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Tanpa persiapan yang baik, hasil yang diperoleh dalam bernegosiasi tidak akan memuaskan kedua belah pihak atau bahkan mengalami kegagalan pada akhir dan menimbulkan kekecewaan bagi kedua belah pihak. Yang kedua yaitu memulai negosiasi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memulai negosiasi, antara yaitu memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat duduk yang tepat, menciptakan suasana yang positif dan santai. Yang ketiga yaitu strategi dan teknik. Menurut Kamus Webster, strategi dapat mendefinisikan sebagai rencana atau metode yang teliti atau tipu daya cerdik. Sedangkan yang dimaksud dengan taktik lebih mengacu pada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai kesepakatan dalam negosiasi, baik strategi maupun taktik, menuntut keterampilan khusus dalam negosiasi. Negosiasi yang sukses bukan saja hasil dari perencanaan atau persiapan yang baik, tetapi juga implementasi yang baik dari sebuah negosiasi. Yang keempat, kompromi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa proses bernegosiasi melibatkan kedua belah pihak. Kompromi merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Dalam upaya nemu kompromi, seorang negosiator menyajikan kerangka dasar atau dasar-dasar besar terlebih dahulu, kemudian melangkah pada perbedaan kedua belah pihak secara spesifik, dan akhirnya disajikan pernyataan yang bersifat penilaian untuk mendukung proses mereka sendiri. Yang kelima, menghindari kesalahan teknis. Agar negosiasi sukses, ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam melakukan negosiasi, yaitu mengajukan permintaan awal yang tidak logis, membuat konsesi bebas, memulai tanpa daftar penawaran, menghargai tawaran yang tidak masuk akal, dan memaksa bernegosiasi. Terdapat tipe dalam negosiasi, yaitu pertama, tipe curang. Tipe negosiasi curang sudah terlihat dari namanya, yaitu tipe ini berusaha untuk memenangkan kesepakatan dengan berbagai macam cara yang licik. Ini adalah jenis negosiasi yang perlu dihindari, meskipun dalam beberapa macam bisnis, praktik kecurangan diambil untuk memenangkan suatu pihak saja. Ini adalah salah satu hal yang kurang bagus dan etis ketika diterapkan dalam dunia bisnis.
Yang kedua, tipe profesional, yaitu tipe ini ditunjukkan sebagai jalan untuk membuka keobjektivitasan dari kesepakatan bisnis yang akan diambil. Tipe negosiator dalam komunikasi bisnis ini termasuk bagus dan cocok untuk digunakan di manakala ada kesepakatan bisnis yang penting dan perlu diambil. Yang ketiga, tipe bodoh. Negosiator tipe bodoh adalah tipe yang tidak berusaha memenangkan kedua belah pihak. Kesepakatan bisnis ini dicapai dengan menggunakan bantuan negosiator. Namun sayangnya, ada tipe yang justru tidak ingin memenangkan kesepakatan untuk kedua belah pihak. Hasilnya tentu saja membuat hasil kesepakatan yang akan diambil menjadi lebih lama dan mengulur-ngulur waktu. Selanjutnya yaitu tipe naif. Tipe naif ini kebalikan dari tipe bodoh. Apabila tipe bodoh tidak berusaha memenangkan kesepakatan antara kedua belah pihak, tipe naif ini justru tidak menguasai sama sekali bahkan apa yang akan menjadi kesepakatan. Umumnya, tipe naif ini tidak memiliki posisi netral yang kuat. Ia akan mudah terpancing dengan argumen suatu pihak, namun bila pihak lain argumennya ternyata lebih disukai, negosiator ini juga akan menyetujuinya juga.